Selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi. Selamat pagi ya. Saya nih sekarang berada di salah satu pantai sepanjang pantai Sambas. Tapi ini tepatnya di daerah Cermai, Desa Sebubus, Kecamatan Palo. Dusun Cermai, Desa Sebubus, Kecamatan Palo. Nah ini mungkin di belakang kita ini ada bangunan-bangunan. Ini bangunan ini ternyata untuk membuat air laut menjadi garam, ya. Nah ini di samping saya ada nama Pak. Pak Sunedi. Nah, Pak Sunedi, silakan Pak Sunedi. Ini untuk apa? Dari mana bantuannya? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Oh ya, insya Allah, alhamdulillah kita ini dapat bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Kelautan ya, untuk pembuatan air laut itu menjadi garam, pembuatan garam pada khususnya. Ya, yang telah kita lihat ini tempat-tempatnya, dan kita ini sudah dibangunkan oleh kementerian, dan ada orang ini khusus, ada namanya insinyurnya, insinyur pembuatan ini bisa terwujudlah khususnya di Dusun Cermai ini. Memang kita sangat membutuhkan untuk ketahanan pangan ini. Ya, ini salah satu percontohan khususnya dari kementerian. Nah, ini yang dapat saya jelaskan sama teman-teman dari insinyur dari Jakarta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan ya Pak Insinyur. Uh, ini ladang garam ini fungsinya nanti untuk apa, berapa produksinya, dan kira-kira untuk di daerah Kalimantan Barat khususnya di Sambas ini yang ke ini. Silakan Pak Insinyur. Oh ya, selamat pagi Pak. Terima kasih sebelumnya. Kami di sini bersama tim dengan Pak Satya Nugra. Nah, ini untuk di Kalimantan Barat ya Pak ini ya, di daerah Cermai, Dusun Cermai ya di Sambas. Ini mungkin yang pertama kalinya kita bangun teknologi sistem tunnel. Ya, jadi teknologi sistem tunnel itu untuk produksi garam sepanjang musim. Jadi musim hujan pun bisa produksi, karena di daerah Kalimantan khususnya di sini curah hujannya sangat besar. Jadi kadang pagi hari hujan Pak, jadi siang panas terik. Jadi kita bisa pakai sistem metode tunnel seperti ini Pak. Nanti lebih jelasnya kita ke belakang dijelaskan lebih lanjut prosesnya. Kalau Pak Insinyur Satya ya, ini satu tempat ini kira-kira berapa ton ini kalau produksinya? Kalau rata-rata saat ini ya yang kita prediksikan untuk satu gubung tunnel ini itu bisa produksi 1 ton. Kita punya 8 meja kristal. Jadi meja kristal itu untuk membentuk garamnya. Kalau 8 mungkin ya kurang lebih 1 kali periode sekali panen harusnya sih dapat 8 ton. Minimal ya, tergantung dari pengolahan dan permainan air Pak, air tuanya. Itu nanti kalau kita melihat dari posisi yang saat ini untuk di Kalbar ini. Kalau untuk mendapatkan sekian ton itu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai produksi garam itu bisa? Kalau dari awal ya, ini kan fase percobaan ya, biasanya nih tahap awal. Biasanya kalau kita menampung air laut kurang lebih mungkin prosesnya sampai menjadi produksi itu paling tidak 1 bulan, karena kita harus mengumpulkan dulu air tuanya. Karena yang masuk ke sini sebetulnya nanti sudah air bahan baku yang betul-betul sudah bisa siap untuk jadikan meja kristal. Kalau saya lihat ini kan di customnya ini ada Antatirta Group. Ini sebetulnya mungkin bisa dijelaskan sudah sebetulnya kami salah satu perusahaan plastik di Jakarta, tapi memproduksi geomembran, yaitu plastik yang atas dan plastik bawah hitam ini adalah plastik geomembran, dimana kami pun tidak hanya sekedar memproduksi plastik tapi juga melakukan pengembangan khususnya untuk garam. Ada di Cirebon yang kapasitasnya ada 160 unit seperti ini untuk pengembangan lebih lanjutnya. Jadi kami pun datang ke sini tidak sekedar kemudian
bangun selesai, tidak, tapi kami juga akan berikan bimbingan sampai paling tidak panen perdana mereka berhasil. Sekarang Pak, Mas, untuk kualitas garamnya bagaimana Mas? Ini kira-kira ada Untuk- sertifikasinya untuk garam ini? Ada Pak, untuk kualitas garam kita kan sudah dipecah dari beberapa tahapan dari belakang ya. Kita sudah ada SOP-nya untuk di lapangan itu, tergantung kita mengarah ke pasarnya kemana Pak. Jadi kalau untuk pasarnya kita yang mengarah ke garam premium, jadi rata-rata kami sudah mendapatkan di hasil labnya itu Pak, itu dinilai 98 ya, 98 itu udah layak lah, udah SNI, di atas SNI-nya Pak. Untuk terutama untuk industri Ya, tapi karena di sini kebetulan nih pas banget nih lokasinya yang di kelompok ini ada lahan garamnya, juga ada produksi apa namanya Kilang ubur-ubur. kilang ubur-uburnya yang membutuhkan garam gitu. Nah ini pas sekali di sini nih nantinya. Kira-kira kalau nanti bisa produksi, paling tidak produksinya untuk memenuhi kebutuhan daripada garam itu sendiri untuk ubur-uburnya. Gitu. Mungkin saya yang mau bertanya juga sedikit sama Pak Sunadi ya. Pak, kan Bapak sebagai ketua kelompok ya, kelompok di sini. Bagaimana nanti cara pengelolaan ladang ini, kemudian pemanfaatannya? Kalau tidak salah tadi ada cerita tentang ubur-ubur. Kira-kira sebetulnya ubur-ubur ini berapa ton sih Pak setiap kali panen itu Pak? Setiap kali musim? Satu kali musim itu ya Pak ya, biasanya ya kita maksimal ambil pukul rata-rata ini kan ya, anggap per kilang ya, itu pemakaian garamnya maksudnya ya Pak ya. Pemakaian garamnya itu kurang lebih 50 ton Pak per kilang. Sini kan ada totalnya kalau dibilang kecamatan ya, kalau di basisnya dusun Pak Su Indi Satu Ubus ini ya, kurang lebih ada 20-an kilang lah. Nah, di desa Temaduk itu ada juga sekitar 30-an kilang. Ya anggap semuanya 50 lah. Ya kalau kita hitung-hitung kapasitasnya pukul rata itu 50 ton per kilang Pak. Nah, jadi jumlahnya itu memang sangat banyak yang harus kita perlukan gitu. Nah, maka dari ini kita sebagai masyarakat di sini ya mencari jalan keluarnya supaya kita ini bisa dijadikan bahan untuk pembuatan garam. Nah, maka dengan ini alhamdulillah kita usulkan demi usulkan, pun juga alhamdulillah inilah seperti khususnya di Sukarma ini. Ya satu-satunya di Kalar baru ini. Itu harapan kita dapat berhasil lah gitu Pak. Baik, mudah-mudahan ini nanti Pak Su ya bisa di ya, ladang garam ini apakah di Swadaya sendiri, apakah nanti dari daerah, ya kita kan tidak perlu kita membeli garam dari luar mungkin Pak ya. Ya. Ya, mungkin kita boleh jalan-jalan Pak. Mungkin Pak Insinyur Setia nanti kita lihat-lihat ya ke lapangan. Mungkin juga bisa dijelaskan ini tahap-tahap cara pengapaannya bagaimana, berapa lama, dan kira-kira kapasitas untuk tunnel ini. Mungkin nah, ini dari belakang ya. Oh ini depan ya, teman-teman depan. Nah, ini kita belakang sana dulu jalan. Jadi di Sambas baru satu ini ya. Mungkin ya Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat Oh, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa nambah lagi. bisa nambah di kabupaten lain kan. Kalimantan Barat ini punya kabupaten yang mempunyai pantai ya, banyak. Oh. Kalau mirip seperti greenhouse ini ya, Ya. greenhouse, cuman ini untuk garam. Jadi ada sirkulasi. Jadi kalau tunnel ini artinya kalau juga musim hujan tidak masalah ya, Tidak masalah Pak. tidak masalah karena dia air hujan kan tidak masuk. Kalau dilihat ada seperti embun-embun ini seperti apa ini? Uap-uapan air. Bekas hujan. Oh bekas hujan. Oh. Nah ini kita lihat. Kira-kira plastik Pak Ahmad tahan ini kira-kira. Untuk yang bisa sampai tahunan. Kalau untuk yang di bawah, untuk yang hitam itu lebih sampai 7-8 tahunan. Oke, nah ini bawahnya dari sini ya. Ini pertama, ini apa namanya? Ini karena itu kan air alirkan ke sini lewat pipa ini penyedotan dari laut tampung di sini. Kan jadi awal bagi laut banyak kan kayak pasir sebagainya. Ya. Biar lebih di sini, laut di sini kan. Nanti sebelahnya ini Ini dari sini Pak tinggi permukaannya. tinggi langsung. Oh, jadi nanti air laut ini separuh. Ini nanti ada mengalirkan ke tunnel berikutnya. Ini sambung ke sebelah, dan filterkan lagi di depan ke filter. Yang Ini kedua. nah, Oh jadi ya. di sini misalnya.
Ini masih penampungan dari laut. Ini kayu ini kira-kira kalau pengalaman. Kalau kayu Kalimantan sih Pak. Iya, iya. Terkenal kayu Kuat, Kalimantan. Ya, terus dari sini Di sini terconnecting. ini aja ya. Kebakaran. Hmm. Sebelum berikutnya ini udah penuh ditutup di sini. Hmm. Nah, ini namanya apa? Minyak luas. Oh. Kita akan endapkan di sini, air mengalir sepatnya. Jadi dia ada gitu sirkulasi dari sini masuk sini. Berikutnya lagi. Sebelah terus lagi ke belakang ke depan. Oh, ini, tingginya berapa? Itu kan 1 meter ya? Mah nggak salah. Tingginya bagus ya. Oh, ya. Oke. Terus nih. Oh ya, ini apa? Si baru dari sifat airnya untuk sangat Oh, ya. kalau air ke atas kiri Oh. katanya tidak enggak melendung Pak. Betul, betul. Oke. Ya, sama ya. Panjangnya berapa? Dari sana. Oh, panjang. Untuk panjangnya 20 meter. Ini Polnya ya. ini penuh ya. Oh, ya, Namanya cuma namanya satu. Sengaja ada sis ini supaya jadi kontennya Tambah transporter. Ini muka ya. Itu apa ya? Iya. Ya, saya mudahan keluar lagi sini. Bakso ya. Ya, dari sebenarnya ada 9 operasi nanti di kampus ini. Jadi kita punya brand ini dan ada kalau kita air kuat yang menjadi aduh untuk meja kesotonnya di sini nantinya. Jadi garam itu nanti ya. Yang gede yang garam nanti. Oh, gitu. Biasa. Timbang Sudah diverifikasi sendiri, Anda sendiri. Pokoknya kebetulan juga nggak ada hak patennya gitu. Simpang airnya. Ada hasil tempah tadi yang ini bisa ke dalam meja-meja klinik. kalau sudah air tuh ini sudah resirkulasi tua ya, kemudian kita sedot ke meja kristal. Ini lama dia menjadi kristal. Kalau di sini kan sebetulnya keberangkat ya tidak mencapai sebagainya. Karena sih kalau dengan cuaca kita bulan bisa mulai dijaga. Dia bisa dimakannya. Yang bisa dimakan palingnya bisa nih. Udah usah, bisa pasir uang. Harus. Itu nanti yang air yang untuk pengendapan saja, buang ya airnya. Persyaratannya tidak sampai asap. Oh. Harus ada air. Nanti air lagi. Bukannya ini air ini kan hanya masuk ini yang terlalu embun ke tengah itu kan. Oh gitu. Dan dia ada. Ini kan berarti air untuk secepatnya. Ya. Nanti untuk air sudah siap Udah air tua, dikristalkan, dibang. air tempel. Oh, gitu. Betulan ini tidak nanti kecampur hasil garamnya. Oh begitu. Berkali Ini. hasilnya bersih. Nanti setelah panen begitu. Ini bisa disertikan tidak? Bisa. Ya, nanti hasil garam produksi bisa dilek ya. Dilek. Kalau sudah lokasi ada tempat produksi ini bisa diajukan ke SNI. Itu akses. Kalau nanti dibuat pastikan bagaimana? Nah, kalau tadinya Iya. Nanti sertifikasi beliau. Kalau di setahun gitu kan, Pak bisa mengajukan sertifikasi apa namanya? Pengolah. Komisi ya, Pengolah. komisi untuk pengolah ya. Hmm. Nanti melalui lembaga sertifikatnya biasanya. Iya iya. Itu ya, dia benar. Oh ya ini ya. Nembung masuk ya. Oh gini ya, luar biasa ya. Ya pemerintah kita memang sangat dengan syarat yang terlalu. Ini termasuk masyarakat kita yang terlalu ya Pak. Jadi kepada masyarakat kita, pokoknya sudah dan masyarakat ya. Kira apa dengan presiden kita nih yang kita hormati, presiden kita Mas? memang sangat apresiasi Pak Presiden kita ini betul beliau itu memang untuk membuka lumbungnya pangan salah satunya itu kan satu ini dengan nyagaan dan lain-lain itu sangat kita harapkan itulah yang ingin masyarakat. Kalau untuk pemerintah Kalau daerah sama alhamdulillah ada juga sambutan alhamdulillah melalui daerah ya mudah-mudahan berjalan dulu ya nanti biar kalau memang kita menghasilkan panen raya kita akan pertama ya, yang masyarakat kita sini. Misalnya kalau untuk bulan Pak musimnya bulan berapa Pak? dia musimnya bulan 3 Sampai bulan? sampai bulan itu. Oh, Terakhir. cuma 2 bulan. Bulan karena dia ngawalin itu bulan 2 akhir itu. Ya, tapi dalam sambung itu berapa produksi kira-kira Pak? Boleh ditampuk tangkap. Itu tergantung tempatnya. Tentu dari kemampuan uangnya gitu yang modalnya kalau gede pemodal banyak. Dan kadang itu pemodalnya Pak yang kalah dia selesai. Iya, iya. Kita aja Pak. Ya. Ini saya potong nanti, potong. Nah, demikianlah kawan-kawan semua, itu tadi beberapa hal yang dijelaskan oleh Pak Sudi ya. Beliau ini ketua kelompok di sini, pemasar juga di pengelola ada kegiatan usaha ubur kawan kita dari dan ini Pak Sri Satya dan kawan-kawan. Ini juga ada dari Kementerian Kelautan yang juga hadir. Oh, Pak Camat. Pak Camat. Pak Sekjam ya. Ini Pak Sekjam kita. Ini Pak Sekjam kita nih kebetulan beliau juga hadir untuk melihat garam di sini. Karena memang ada tamu hari ini dari Kementerian Kelautan.
kelautan ya, karena memang ini bantuan dari Kementerian Kelautan. Terima kasih ya Pak, terima kasih semuanya.